Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, walafiat, serta tetap semangat meskipun belajar dari rumah aja. Nah, kali ini di kelas tema kita akan memasuki subbab yang baru, yaitu Ayo Cintai Lingkungan. Tema 3, subtema 3, SDIT Cendekia. Nah, anak-anakku, pada dasarnya tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat asal jika terawat dengan baik. Tapi kenyataannya, sayangnya, di zaman sekarang ini tidak semua orang memperhatikan hal ini. Nah, berikut beberapa contoh dari manfaat dan hewan yang terawat dengan baik. Yang pertama, manfaat tumbuhan. Nah, tumbuhan ini bisa menjadi sumber makanan baik untuk manusia maupun hewan. Sehingga dalam rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen utama. Yang kedua, sebagai bahan obat-obatan herbal. Kemarin kita sudah mempelajari tentang tanaman yang digunakan untuk pembuatan obat-obatan herbal. Misalnya ada kencur, jahe, kunyit, sirih, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu sebagai sumber energi, sumber oksigen. Kenapa? Karena pada saat tumbuhan melakukan proses fotosintesis atau pada saat tumbuhan memasak makanannya sendiri, tumbuhan menghasilkan oksigen, di mana oksigen diperlukan oleh hewan dan manusia untuk bernapas. Yang keempat, sebagai sumber bahan bakar. Nah, yang terakhir yaitu sebagai sumber serat untuk sandang. Sebagai contoh adalah tanaman kapas. Tanaman kapas diambil kapasnya lalu diolah sehingga menghasilkan kain yang berjenis kain katun. Yang kedua, manfaat hewan. Yang pertama, sebagai bahan serat sandang. Kemarin sudah kita bahas, antara lain ada bulu domba untuk pembuatan kain wul. Yang kedua ada kepompong ulat sutra untuk pembuatan kain sutra. Yang kedua yaitu untuk bahan makanan, dimana kemarin sudah kita bahas juga bagian-bagian hewan yang bisa untuk dimakan, antara lain ada daging, susu, dan telurnya. Yang ketiga yaitu untuk alat transportasi. Kemarin juga sudah kita bahas, antara lain ada kuda, ada keledai, dan lain sebagainya. Perhatikan. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Diperhatikan dengan cermat ya. Jika sudah, mari kita bersama-sama memberikan tanda checklist atau centang untuk gambar yang terawat dengan baik, dan sebaliknya kita beri tanda silang untuk gambar yang tidak terawat. Nah, di sini ada berbagai macam gambar hewan maupun tumbuhan. Bisa kita perhatikan baik-baik. Untuk gambar yang pertama yaitu gambar domba. Bisa kita lihat dari fisiknya terlihat gemuk, sehat, sehingga ini checklist apa silang? Ya, ini termasuk hewan yang terawat dengan baik. Yang nomor 3, terdapat daun, di mana daun itu tampak layu atau kekuning-kuningan. Bisa kita beri tanda apa ya? Ya, tanda silang. Gambar yang berikutnya, gambar kuda. Gambar kuda ini terawat apa tidak ya? Ya, gambar kuda ini termasuk kuda yang dipelihara dengan baik. Gambar yang berikutnya, ada tanaman yang ada di dalam pot. Tampak sudah mati ya. Jadi ini tidak terawat. Yang berikutnya, ada seekor kucing yang mengambil makanan sisa dari sampah. Iya, ini termasuk binatang yang tidak terawat.
Yang berikutnya ada 2 ekor ayam yang tampak gemuk. Nah, ini termasuk hewan yang terawat. Yang berikutnya tampak sebuah tanaman dengan daun yang lebar-lebar. Ya, ini termasuk tanaman yang terawat. Untuk gambar yang selanjutnya, ini menampakkan segerombol sapi. Bisa kalian perhatikan, sapi di sini tampak kurus. Kelihatan kan tulang-tulangnya? Jadi ini termasuk binatang yang tidak terawat. Untuk yang berikutnya, tampak daun atau tanaman, di mana tanaman itu tampak kecil, kurus, dan kering. Jadi ini termasuk jenis tanaman yang tidak terawat, betul sekali. Untuk yang berikutnya, juga tampak jenis tanaman yang kurang subur karena ada yang menguning, ada yang hijau, sehingga ini termasuk tanaman yang tidak terawat. Nah, yang terakhir tampak jenis tanaman atau hamparan ladang atau sawah yang berwarna hijau semuanya. Ini termasuk jenis tanaman yang terawat. Oke, sudah bisa ya? Untuk selanjutnya, nah kita masuk ke tugas. Kenapa sih setiap kali pembelajaran tema harus ada tugas? Ya, karena ini merupakan feedback atau umpan balik kepada anandaku sekalian sebagai bukti, sebagai tanda bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan seksama dari awal hingga akhir. Nah, untuk tugas kali ini yang pertama adalah menuliskan atau membuat teks cerita atau karangan minimal 2 paragraf, yaitu tentang cara merawat tumbuhan atau hewan yang ada di rumah kalian masing-masing. Jadi pilih salah satu di antara tumbuhan atau hewan yang akan kalian buat teks karangan dengan judul cara merawat tumbuhan atau hewan. Ingat, minimal 2 paragraf. Masih ingat ya paragraf? Apa kemarin paragraf? Ya, paragraf adalah tulisan yang kalimat pertamanya atau kalimat utamanya menjorok ke dalam. Untuk syarat penilaiannya, teks cerita tersebut harus ditulis dengan rapi, menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Untuk tugas yang kedua yaitu mengerjakan LKS 4C atau LKS tema 3 halaman 55.C. Nah, perlu diingat, jangan sampai lupa tugas yang sudah kalian kerjakan, jangan lupa untuk difoto dan selanjutnya dikirimkan ke Walas masing-masing. Kami harapkan kalian bisa mengerjakan tugas tepat waktu sehingga bisa juga menyetorkan tugas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Karena apa? Bapak Ibu Guru selama daring ini mengambil nilai kalian dari nilai tugas-tugas yang sudah kalian setorkan. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Bagaimana anak-anak? Dan sekarang, dapatkah kalian menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi di sini Bu Guru mau tanya, bisakah kalian menyebutkan contoh-contoh cara mencintai lingkungan kita dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kalian terapkan di lingkungan sekitar kalian? Nah, berikut kami memberikan beberapa contoh cara menjaga lingkungan agar tetap terawat. Mari sama-sama kita lihat. Di sini kami memberikan 8 contoh, meskipun pada realitanya, pada kenyataannya ada banyak sekali contoh cara mencintai lingkungan sekitar kita. Kita ambil contoh yang pertama, yaitu menghindari tebang liar. Artinya apa?
dalam menebang pohon, kita harus memperhatikan usia pohon tersebut. Yang kedua, tidak merusak tanaman. Yang ketiga, tidak membuang limbah sembarangan. Karena apa? Itu bisa mencemari ekosistem yang sudah ada. Yang keempat, melakukan terasiring. Terasiring merupakan lahan atau persawahan yang dibuat berundak, terutama di tempat yang miring. Biasanya banyak kita temui di lereng-lereng pegunungan. Yang kelima, melakukan tebang pilih. Untuk yang keenam, melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Ini digunakan untuk mencegah hutan agar tidak gersang atau tidak gundul. Yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedelapan, mencari ikan secara tradisional. Artinya apa? Dalam pencarian ikan, kita tidak boleh menggunakan racun, bom, listrik, ataupun pukat harimau. Untuk berikutnya, berikut adalah ciri-ciri lingkungan sehat dan ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Di sini kami memberikan contoh untuk lingkungan sehat. Yang pertama ada air bersih, tidak tercemar, tidak berbau dan tidak berwarna. Yang kedua, udara bersih, segar dan sejuk. Berikutnya, saluran air bersih dan lancar. Yang keempat, sampah tidak berserakan di mana-mana. Artinya, kita harus selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang terakhir, tumbuhan hijau terawat dan tertata rapi. Untuk contoh lingkungan tidak sehat. Yang pertama, airnya kotor, tercemar, berbau dan berwarna. Yang kedua, udara kotor dan berbau. Yang ketiga, saluran air tidak lancar dan tersumbat oleh sampah-sampah. Yang keempat, banyak hewan liar yang tampak kotor karena tidak terawat. Yang terakhir, tumbuhan tidak subur sehingga tampak gersang. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat gambar. Gambar ini merupakan hasil tempelan dari berbagai macam gambar yang sudah dipotong dari berbagai sumber. Bisa dipotong dari majalah ataupun koran, selanjutnya ditempel di kertas ABS atau karton dengan dipadukan sehingga menjadi paduan gambar yang serasi. Untuk model gambar seperti ini disebut gambar montase. Ada yang pernah mendengar istilah montase? Ataukah ada yang paham atau mengerti apa itu montase? Untuk selanjutnya, mari kita bahas bersama-sama. Apa itu montase? Montase adalah gambar yang dihasilkan dari menyatukan beberapa gambar yang sudah jadi, yaitu dengan cara memotong-motong gambar kemudian dipadukan menjadi satu kesatuan. Di sini nanti kami akan memberikan contoh cara pembuatan montase. Yang pertama, alat yang digunakan dalam pembuatan montase ada gunting dan lem. Yang kedua, untuk bahannya bisa majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HVS atau karton. Dan yang ketiga, untuk langkah-langkahnya, yang pertama,
Potonglah gambar-gambar dari majalah atau koran yang akan dijadikan montase. Misalnya di sini kita ambil contoh badan dan kepala yang berbeda. Berikutnya, guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Yang ketiga, tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Untuk yang keempat, lihat hasil montase yang sudah kita buat. Untuk montase ini bisa kalian buat latihan di rumah. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan dari Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.